Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviriawan dengan NIM S1S1 22012 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai deret Taylor dan analisis Galat. Ya, baik, untuk yang pertama itu analisis Galat, di mana untuk menganalisis Galat sangat penting di dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Galat berasosiasi dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Semakin kecil Galatnya, semakin teliti solusi numerik yang didapatkan. Jadi, kita harus memahami dua hal mengenai analisis Galat, di mana untuk yang pertama itu bagaimana menghitung Galat dan bagaimana Galat itu timbul. Kemudian di sini dimisalkan untuk prediksi nilai dari A adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati dari A, maka selisih Galat sama dengan A dikurang prediksi dari nilai A untuk persamaan 1. Sebagai contoh, jika nilai prediksi dari A sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari A sama dengan 10,45, maka Galatnya adalah min 0,01. Jadi, jika tanda Galat positif atau negatif tidak dipertimbangkan, maka Galat mutlak dapat didefinisikan sebagai bentuk dapat dilihat pada persamaan 2, di mana di sini Galat mutlak sama dengan mutlak dari A dikurang prediksi dari nilai A. Kemudian untuk ukuran Galat kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar Galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Di mana di sini terdapat sebuah contoh, seorang anak melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm, padahal panjang sebenarnya itu adalah 100 cm. Jadi Galatnya yaitu 100 kurang 99. Untuk hasilnya 1 cm. Berbeda lagi untuk anak yang lain melaporkan panjang sebatang pensil yang panjangnya itu 9 cm, padahal panjang sebenarnya itu 10 cm, sehingga galatnya sama, yaitu 1 cm. Kedua galat pengukuran sama-sama bernilai 1 cm, tetapi galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Kemudian jika tidak ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, kita dapat menganggap bahwa kedua galat tersebut sama saja. Untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya, sehingga muncul sebuah gagasan yang dinamakan dengan galat relatif, di mana galat relatif ini didefinisikan seperti persamaan 3 berikut. Dapat dilihat di sini untuk galat relatif sama dengan galat per A. Selain dalam bentuk persamaan 3 sebelumnya, terdapat juga dalam bentuk persentase, di mana untuk galat relatif sama dengan galat per A dikali 100% untuk persamaan 4. Kemudian karena galat dinormalkan terhadap nilai sejati, maka galat relatif tersebut dinamakan juga galat relatif sejati. Dengan demikian, pengukuran panjang kawat mempunyai galat relatif sejati sama dengan 1/100, sama dengan 0,01. Sedangkan untuk pengukuran panjang pensil mempunyai galat relatif sejati 1/10 sama dengan 0,1. Di dalam praktiknya kita dapat mengetahui nilai sejati dari A. Karena itu, galat seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga galat relatifnya dinamakan galat relatif hampiran. Di sini juga sudah muncul untuk galat relatif hampiran, di mana untuk galat relatif hampiran ini sama dengan galat per prediksi nilai dari A untuk persamaan 5. Ya, masuk pada contoh, di mana di sini kita misalkan nilai sejati sama dengan 10/3, dan nilai hampirannya itu 3,33. Untuk pertanyaannya, hitunglah galat, galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Dapat dilihat di sini untuk hasilnya, yaitu untuk yang pertama itu galat, di mana di sini sesuai dengan rumus atau persamaan sebelumnya, nilai sejati per nilai hampiran.
Jadi 10/3 dikurang nilai hampiran, yaitu 3,33/1000 sama dengan 1/3000 untuk hasilnya 0,003 sekian-sekian. Begitu pula dengan galat mutlak. Galat mutlak, untuk hasilnya itu 0,03 sekian-sekian, kemudian galat relatif dan galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran yang dihitung pada persamaan 5 sebelumnya masih mengandung kelemahan sebab nilai galat tetap membutuhkan pengetahuan nilai A, di mana untuk perhitungan galat relatif hampiran menggunakan pendekatan lain. Pada perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan lelaran atau iteration, dihitung dengan cara dapat dilihat di sini untuk persamaan enamnya, yaitu galat relatif hampiran sama dengan A, nilai A, R ditambah 1 min AR per AR ditambah 1. Kemudian yang dalam hal ini AR tambah 1 adalah nilai hampiran lelaran sekarang dan AR adalah nilai hampiran lelaran sebelumnya. Untuk proselerannya dihentikan bila mutlak galat relatif hampiran kecil dari galat toleransi galat yang dispesifikasikan. Untuk contoh berikut mengilustrasikan dari persamaan yang sebelumnya, di mana di sini misalkan ada prosedur lelaran sebagai berikut, di mana X R tambah 1 sama dengan min R pangkat 3 ditambah 3/6. Untuk R-nya itu 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Untuk lelaran dihentikan bila kondisi yang mutlak tadi, dalam hal ini untuk toleransi galat yang diinginkan, misalnya dengan memberikan X0 sama dengan 0,5 dan galat dan toleransi galat sama dengan 0,001, kita memperoleh runtunan dapat dilihat di sini, yaitu X0 sama dengan 0,5 dan sampai pada X5. Untuk X5 di sini sudah berhenti, di mana pada lelaran kelima ini sudah terpenuhi sehingga lelaran dapat dihentikan. Ya, untuk penjelasannya di sini, di mana untuk yang pertama XR tambah 1 sama dengan min X R pangkat 3 ditambah 3/6, di mana R itu 0, 1, 2, dan 3. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, untuk yang pertama itu diberikan nilai awal X0 sama dengan 0,5, kemudian melakukan iterasi, di mana iterasi ini dilakukan menggunakan rumus yang diberikan untuk mencari nilai XR ditambah 1. Setelah melakukan iterasi, lanjut untuk mendapatkan XR ditambah 1, di mana galat relatif aproksimasi galat relatif hampiran ini dihitung sebagai XR ditambah 1 dikurang XR per XR ditambah 1. Lanjut masuk pada proses iterasi, di mana dihentikan jika galat relatif aproksimasi kurang dari atau sama dengan toleransi galat yang diinginkan. Untuk perhitungannya, yang pertama itu X1 sesuai dengan rumus yang diberikan, sama dengan min 0,5 pangkat 3 ditambah 3/6, sesuai dengan rumus yang terdapat pada soal. Sehingga hasilnya 0,479 dan seterusnya. Untuk hasil dari galat relatif aproksimasi sama dengan 0, hasil dari X1 ini kemudian dibagi dengan 0,4791667, sehingga hasil dari galat relatif aproksimasi ini yaitu 0,043478. Untuk iterasi kedua atau X2, X3, X4 sampai dengan X5 kurang lebih sama penjelasannya pada iterasi yang pertama. Sehingga nilai yang ditemukan sebagai akar persamaan adalah X sama dengan 0,481452. Lanjut masuk pada poin yang kedua, yaitu sumber utama galat numerik, di mana secara umum terdapat
dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik. Untuk yang pertama itu galat pemotongan atau translation error, kemudian yang kedua itu galat pembulatan. Selain kedua galat di atas tadi, masih ada sumber galat lain. Yang pertama itu galat eksperimental, di mana galat ini timbul dari data yang diberikan, misalnya karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian alat ukur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu galat pemrograman, di mana galat ini yang terdapat di dalam program sering dinamakan dengan kutu atau bug, dan proses penghilangan galat ini dinamakan penyerkutuan atau debugging. Lanjut, di sini kita tidak akan membicarakan kedua galat terakhir ini karena kontribusinya terhadap galat keseluruhan tidak selalu ada, sehingga akan halnya galat utama, galat pemotongan, dan galat pembulatan keduanya selalu muncul pada solusi numerik. Terhadap kedua galat, inilah perhatian kita fokuskan untuk galat pemotongan dan galat pembulatan. Ya, langsung saja masuk ke galat pemotongan, di mana galat pemotongan di sini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengguna formula eksak. Maksudnya, ekspresi matematik yang lebih kompleks dalam hal ini diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran sehingga kadang-kadang disebut juga galat metode. Misalnya untuk turunan pertama fungsi f di xi dihampiri dengan formula. Dapat dilihat di sini untuk formulanya di mana f aksen dari xi tak hingga di mana f xi ditambah 1 dikurang f dari nilai xi per h untuk galat pemotongan. Yang dalam hal ini lebar dari absis X1 ditambah 1 dengan XI. Galat yang ditimbulkan dari penghampiran turunan tersebut merupakan galat pemotongan, di mana istilah pemotongan muncul karena banyak metode numerik yang diperoleh dengan penghampiran fungsi menggunakan Dirac-Tyler. Di sini karena Dirac-Tyler merupakan deret yang tak berhingga, maka untuk penghampiran tersebut Dirac-Tyler kita hentikan atau kita potong sampai suku orde tertentu. Penghentian suatu deret atau runtunan langkah-langkah komputasi yang tidak berhingga menjadi runtunan langkah yang berhingga, itulah yang menimbulkan galat pemotongan atau disebut sebagai galat pemotongan. Ya, lanjut di sini untuk contoh dari hampiran fungsi cos X dengan bantuan Dirac-Tyler di sekitar X sama dengan 0. Di mana di sini dapat kita lihat untuk cos X sehingga 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial, di mana pada bagian ini disebut sebagai nilai hampiran. Kemudian lanjut pada X pangkat 8 per 8 faktorial dikurang X pangkat 10 per 10 faktorial, dan seterusnya disebut galat pemotongan, di mana pada pertengahan antara nilai hampiran dan galat pemotongan ini terdapat tanda yang menandakan bahwa di sini terdapat pemotongan. Lanjut. Dirac-Tyler fungsi cos X pada penjelasan sebelumnya sebenarnya tidak berhingga, namun untuk keperluan praktis, deret tersebut kita potong sampai suku orde tertentu, misalnya sampai suku orde yang ke N, sama dengan 6. Seperti pada contoh di atas, kita melihat bahwa menghampiri cos X dengan Dirac-Tyler sampai suku berderajat 6 tidak memberikan hasil yang tepat. Galat pada nilai hampiran diakibatkan oleh pemotongan suku-suku deret. Jumlah suku-suku selanjutnya setelah pemotongan merupakan galat pemotongan untuk cos X. Di sini kita tidak dapat menghitung berapa persisnya galat pemotongan ini karena jumlah seluruh suku-suku setelah pemotongan tidak mungkin dapat dihitung. Di sini dapat kita hampiri galat pemotongan ini dengan rumus suku sisa. Di sini Rn dari X sama dengan X kurang X0 dipangkatkan N tambah 1 per N ditambah 1 faktorial. Kemudian F, N ditambah 1 dikali C. Pada contoh cos X di atas tadi,
Nah, jadi kita ganti untuk N-nya itu 6, kemudian X kurang X0 pangkat N ditambah 1 sama dengan X pangkat 7 per 7 faktorial cos dari C. Kemudian di sini untuk nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya. Ya, seperti yang disebutkan pada persamaan bahwa C besar 0 kecil dari X. Hingga contoh komputasi lain yang menghasilkan galat pemotongan adalah perhitungan yang menggunakan skema lelaran, tetapi tidak seperti deret Taylor. Galat pemotongan pada perhitungan dengan skema lelaran tidak ada rumusnya. Ya, di sini masih pembahasan galat pemotongan, di mana di sini untuk galat pemotongan pada deret Taylor dapat dikurangi dengan meningkatkan orde suku-sukunya. Namun jumlah komputasi menjadi lebih banyak. Pada metode yang menerapkan skema lelaran, galat pemotongan dapat dikurangi dengan memperbanyak lelaran. Hal ini ditunjukkan pada contoh sebelumnya dengan memberikan nilai dari galat yang sekecil mungkin. Ya, untuk contohnya di sini gunakan deret Taylor orde keempat di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri logaritma natural 0,9 dan berikan taksiran untuk galat pemotongan maksimum yang dibuat. Ya, di sini sudah terdapat penyelesaiannya. Ya, bagian ini. Ya, langsung saja masuk pada penjelasan soal yang diberikan. Di mana untuk yang pertama itu kita menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan logaritma natural dari x, sehingga orde keempat di sekitar x0 sama dengan 1. Di sini untuk yang pertama fx sama dengan logaritma natural x dari x, kemudian f1 turunan fungsi sama dengan 0, kemudian f aksen x sama dengan 1 per x atau 1 per x, sehingga f aksen dari x kita ganti dengan 1 sama dengan 1, dan seterusnya untuk turunan dari fungsi yang diberikan. Lanjut langkah kedua, yaitu gunakan deret Taylor untuk orde keempat untuk logaritma natural dari X di sekitar X0 sama dengan 1, di mana di sini terdapat logaritma natural dari X sama dengan X kurang 1 dikurang X kurang 1 pangkat 2 per 2 ditambah X kurang 1 pangkat 3 per 3 dikurang X kurang 1 pangkat 4 per 4 sampai dengan R pangkat 4 dari nilai X. Jadi dapat dilihat di sini untuk X kurang 1-nya itu berurutan, di mana untuk pertama itu pangkat 2, lanjut pangkat 3, dan pangkat 4, dan seterusnya. Masuk pada langkah yang ketiga, di mana di sini kita ganti X dengan 0,9 untuk mendapatkan perkiraan nilai logaritma natural dari 0,9, di mana di sini untuk logaritma natural 0,9 sama dengan min 0,1 dikurang min 0,1 dipangkat 2 per 2 ditambah min 0,1 pangkat 3 dibagi 3, kemudian 0, 1 dipangkat 4 per 4, dan seterusnya, sehingga hasilnya itu min 0,1053583 ditambah R4 di dalam kurung 0,9. Lanjut masuk pada tahap yang terakhir, yaitu estimasi galat pemotongan maksimum untuk R4 0,9 menggunakan kesalahan maksimum dari deret Taylor orde keempat. Di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu 0,000034 untuk hasil daripada galat pemotongan yang diperkirakan lebih kecil dari hasil yang 0,00034. Ya, lanjut. Di sini juga terdapat contoh kurang lebih sama, di mana deret Taylor dapat digunakan untuk menghitung integral fungsi yang sulit diintegralkan secara analitik, bahkan ada kalanya tidak mungkin dihitung secara analitik, di mana untuk di sini hitunglah hampiran nilai dari integral 1 dan 0 galat X pangkat 2 dx secara numerik, yaitu fungsi fx sama dengan X pangkat 2 dihampiri dengan deret Maclaurin orde ke-8.
Untuk penyelesaiannya di sini, untuk pertama itu fx, sudah kita ketahui bahwa fx sama dengan x pangkat 2. Kemudian, selanjutnya, x pangkat 2 sama dengan 1 ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 4 per 2 faktorial ditambah dengan x pangkat 6 per 3 faktorial ditambah x pangkat 8 per 4 faktorial. Sehingga menghasilkan untuk masuk pada integralnya, memasukkan nilai dari x tambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 per 2 faktorial sampai dengan x pangkat 8 per 4 faktorial dikali dx. Untuk hasilnya itu 1,4617724. Ya, masuk pada galat pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan oleh mesin, dalam hal ini komputer, karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut dengan galat pembulatan. Sebagai contoh, 1/6 sama dengan 0,166 sekian-sekian. Tidak dapat dinyatakan secara tepat oleh komputer karena digit 6 panjangnya tidak terbatas. Komputer hanya mampu mempresentasikan sejumlah digit atau bit dalam sistem biner saja. Bilangan real yang panjangnya melebihi jumlah digit atau bit yang dapat direpresentasikan oleh komputer dibulatkan ke dalam bilangan terdekat. Misalnya, sebuah komputer hanya dapat mempresentasikan bilangan real dalam 6 digit angka berarti, maka representasi bilangan 1/6 itu sama dengan 0,166 sekian. Di dalam komputer itu 6 digit tersebut adalah 0,166667. Dibulatkan yang ke sekian 6-nya itu dibulatkan menjadi 7, di mana galat pembulatannya adalah 1/6 kurang 0,1666667 sama dengan min 0,000033. Untuk contoh dalam sistem biner misalnya 1/10, maka untuk hasilnya itu lebih banyak lagi dipresentasikan di dalam komputer dalam jumlah bit yang terbatas. Sini kebanyakan komputer digital mempunyai 2 buah cara penyajian bilangan real, yaitu bilangan titik genap atau fixed point dan bilangan titik kambang atau floating point. Dalam format bilangan titik tetap, setiap bilangan disajikan dengan jumlah tetap tempat desimal yang tetap, misalnya 62,385,0,013, 1000. Sedangkan dalam format bilangan titik kambang, setiap bilangan disajikan dengan jumlah digit berarti yang sudah tetap, misalnya 0,6238 dikali 10 pangkat 3. Sehingga dapat ditulis juga 0,6238E ditambah 0,3. Ya, untuk yang termasuk dalam format bilangan titik kambang. Ya, lanjut pada digit-digit berarti di dalam format bilangan titik kambang disebut juga sebagai angka benah. Konsep angka benah di mana konsep ini atau angka berarti telah dikembangkan secara formal untuk menandakan keandalan suatu nilai numerik. Dapat dilihat pada penjelasan atau yang ini pada bagian ini sudah diganti dengan huruf E. Ya, huruf E. Jadi, angka benah adalah angka yang bermakna, angka penting, atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Ya, lanjut. Ini untuk contoh dari angka benah itu sendiri. Di sini 4,123 memiliki 5 angka benah, yaitu 4, 3, 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan 0,1764 memiliki angka benah 4, yaitu 1, 7, 6, dan 4, dan seterusnya. Ya, sini dapat dilihat untuk angka nolnya. Di sini kita ambil satu saja, yang pada bagian yang kedua ini, yaitu 0,1764.
di mana di sini terdapat angka benanya itu hanya terdiri dari 4. Dan jika kita lihat pada bagian ini terdapat 5. 5, jadi untuk penjelasannya dapat dilihat di sini. Nah, di sini perhatikanlah bahwa angka 0 bisa menjadi angka bena atau bukan. Pada contoh 0,001360, 3 buah angka 0 pertama tidak berarti. Sedangkan 0 yang terakhir angka berarti karena pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Ya, jumlah angka bena akan terlihat dengan pasti bila bilangan real itu ditulis dalam penulisan ilmiah. Misalnya, tetapan dalam kimia dan fisika atau ukuran jarak dalam astronomi. Jumlah angka bena terletak pada jumlah digit. Tentang mantis ini akan di pembahasan berikutnya. Ya, itulah mengapa pada contoh yang ini ada yang ditulis angka nolnya untuk masuk ke dalam angka bena dan ada juga yang tidak ditulis. Ya, itulah penjelasan daripada angka bena. Ya, lanjut masuk pada poin berikutnya yaitu galat total. Galat akhir atau galat total atau pada solusi numerik merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya pada contoh, kita menggunakan deret Maclaurin orde keempat untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Di mana di sini cos 0,2 tahingga, di mana tahingga di sini disebut sebagai galat pemotongannya. Untuk dari cos 0,2, 1 kurang 0,2 pangkat 2 per 2 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24. Beda lagi, tahingga di sini masuk pada kategori galat pembulatan. Galat pembulatan di sini berarti hasil daripada yang ini tadi, 1 kurang 0,2 pangkat 2 per 2 ditambah 0,2 pangkat 4 per 24 sehingga hasilnya itu dibulatkan menjadi 0,980067. Lanjut, galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit bena. Ya, baik. Demikian penjelasan materi mengenai deret Taylor dan analisis galat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.